Dua kelompok warga di Kolaka, Sulawesi Tenggara bentrok akibat rebutan lahan pelabuhan. Sementara petugas Dishub Kota Bandung dan relawan perlintasan dikeroyok warga. Berikut informasi yang kami rangkum dalam Prime Highlight. Saling serang dua kelompok menggunakan senjata tajam dan benda tumpul lainnya terjadi di pelabuhan milik PT KMR di Kecamatan Batu Putih, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Untuk menghindari sasaran bentrokan, beberapa pekerja berlarian menyelamatkan diri. Beberapa warga berupaya melerai agar kedua kubu menghentikan bentrokan. Polisi yang tiba di lokasi usai terjadi bentrokan masih memeriksa sejumlah pihak. Relawan perlintasan kereta api dan petugas Dinas Perhubungan ini dikeroyok warga di pintu perlintasan Kiara Condong. Warga berteriak menghentikan perkelahian karena kereta lewat. Setelah kereta melintas, pengeroyokan kembali berlanjut. Pelaku adalah warga setempat yang keberatan dilarang melawan arus karena membahayakan pengguna jalan di persimpangan kereta api. Dua petugas terluka dibawa ke pos keamanan stasiun Kiara Condong untuk diberikan pertolongan pertama. Ratusan massa yang tergabung dalam komunitas Cinta Nabi dan Syariah menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya, pendemo menolak pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Pengunjuk rasa menilai upaya pembubaran MUI mencederai umat dan berdampak buruk bagi umat. Tampil dengan rambut baru, Nia Ramadhani menjadi sorotan saat hadir dalam sidang bersama suaminya atas dakwaan kasus penggunaan narkoba. Nia dan Ardi telah datang sidang karena berdalih sakit perut. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak hanya rambut baru, Nia yang menjadi sorotan, keterlambatan Nia dan Ardi dengan dalih sakit juga menyita perhatian publik dan warganet. Dalam sidang yang digelar secara hybrid ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi dari anggota kepolisian. Hasilnya positif mengandung methamphetamine atau sisa. Yang lain apa lagi? Bom, Pak. Yang bom itu. Iya betul. Saudara tidak tahu hasilnya? Tidak tahu apa bom, tidak tahu hasilnya. Sebelumnya polisi menangkap Nia Ramadhani dan suaminya di kediaman mereka di kawasan Pondok Indah, Jakarta, 7 Juli lalu. Saya sebenarnya nggak tahu apakah penggeledahan itu akhir sama apa tidak seperti yang saya mengerti. Cuman sejujurnya dengan pada saat kejadian, saya hanya ditanya apakah ada barang buktinya, kalau ada tolong berikan atau kami geledah. Dan saya dengan sukarela memberikan itu. Tanpa jadi tadi sama dengan alat misalnya langsung saya kasih pada saat seperti ini. Atas kasus ini, kuasa hukum meminta agar Nia Ramadhani dan suaminya bisa direhabilitasi. Ya baik, jadi pasal 127 Undang-Undang Narkotika ayat 1 itu memang bagi pengguna buat diri sendiri, Dan pasal 127 ayat 1 itu nggak berdiri sendiri, ada lagi ayat berikutnya yang mana hakim ketika memberikan putusan harus mempertimbangkan. Ada pasal 54, ada pasal 103, di mana bagi pengguna itu adalah korban yang wajib direhabilitasi. Jadi ketika diterapkan pasal 127, semestinya kalau kita melihat normanya ya harus direhabilitasi. Penangkapan berawal dari pengakuan ZN, sopir pribadi Nia dan Ardi, yang menyebut pasangan ini kerap mengonsumsi narkoba jadi sabu. Kemudian setelah menggeledah rumah Nia, polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu dan alat hisap. Nia Ramadhani mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya dan suaminya. Fenomena orang tua dipolisikan anak kandung sendiri kerap terjadi. Faktor warisan kerap menjadi pemicu pemidanaan orang tua. Melaporkan ibu kandungnya ke pihak berwajib di Polres Metro Bekasi. Rodiah, nenek berusia 72 tahun yang sudah lumpuh ini mendatangi kantor Polres Metro Bekasi dengan menggunakan kursi roda.
Ia terpaksa memenuhi panggilan polisi lantaran dilaporkan oleh putri kandungnya sendiri. Rodia dituduh telah menggelapkan surat tanah yang merupakan warisan keluarganya. Saat ini, Rodia tinggal bersama putri bungsunya. Menurut Rodia, dirinya sudah beberapa kali dilaporkan ke polisi. Namun karena dirinya tidak bersalah, kasusnya pun tidak berlanjut. Nggak bisa dinasehatin banget. Ingin sebenarnya soalnya sakit, Allah ya Robi. Dimana dilaporin ke Mabes, ke Polda, udah kayak kaki kayak begini ya, terakhir kemarin gitu. Itu dia tahu katanya ibu menggelapkan surat. Tak hanya dilaporkan ke polisi, Rodia juga kerap mendapat teror dari putri sulung dan 4 anak kandung yang lain. Saat ini Rodia hanya bisa pasrah dan menanti keadilan dari pihak yang berwajib. Kasus anak menggugat orang tua dalam pusaran hukum yang menyita perhatian publik bukan kali pertama terjadi. Januari silam, RE Koswara digugat anak kandungnya sendiri, Deden dan Masito. Deden menyewa sebagian rumah ayahnya sejak 2012. Tahun 2020, Koswara berencana menjual tanahnya dan mengembalikan semua biaya sewa yang dibayarkan Deden. Namun Deden tak terima dan justru menggugat sang ayah dengan angka yang fantastis, yakni 3 miliar rupiah. Mirisnya lagi, Deden menunjuk adiknya yang merupakan anak ketiga Koswara, Masito, sebagai kuasa hukum. Dengan menggunakan kursi roda, Damina, wanita 78 tahun ini datang ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Damina digugat 2 anak kandungnya lantaran menjual tanah warisan tanpa melibatkan mereka. Damina menjual tanah sisa yang dimilikinya tersebut untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan biaya berobat ke rumah sakit. Sementara itu, seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Agama Praia. Tak hanya ibu kandungnya, 3 saudara kandungnya pun ikut digugat. Gugatan terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Varian baru COVID-19 yang disebut dengan nama Omikron diduga sudah masuk ke 23 negara. Untuk menjaganya, Indonesia memperketat aturan masuk penerbangan internasional. Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur masih sepi dan menutup penerbangan internasionalnya. Selain sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 gelombang 3 dari libur Natal dan Tahun Baru, langkah ini sebagai pencegahan masuknya virus corona varian baru, yaitu Omikron. Pertengahan September lalu, sesuai dengan surat edaran tersebut, Bandara Juanda belum beroperasi untuk melayani penerbangan internasional. Sebelum diberlakukannya pembatasan pintu masuk bagi penerbangan internasional, di Bandara Juanda terdapat 8 rute penerbangan internasional yang dilayani oleh 12 maskapai. 8 rute penerbangan internasional yang biasa dilayani lebih dari 10 maskapai penerbangan hingga saat ini masih ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahaya virus Omikron. Ia meminta seluruh pihak untuk waspada dan memperketat pengawasan terhadap masuknya virus Omikron ke Indonesia. Ingat, varian Delta itu menyebar di Indonesia hanya waktu 2-3 minggu, semua langsung kena. Ini lebih cepat. Meskipun belum final, tapi perkiraan 5 kali lipat lebih cepat. Dan kemungkinan besar juga escape immunity. Artinya dia bisa masuk ke sela-sela antibodi kita yang sudah imun, dia bisa menerobos. Hati-hati ini. Hati-hati ini, karena efeknya bisa kemana-mana, ke ekonomi, seperti tadi yang saya sampaikan.
Demi mencegah masuknya varian baru Omikron, pemerintah pun tengah menerapkan sejumlah peraturan terkait penerbangan internasional. Salah satunya masa karantina penumpang internasional. Ular sanca sepanjang 3 meter melawan saat dievakuasi. Ainus Prime kembali saat lagi.